Selain inisiatif yang memang akan dijalankan oleh pemerintah, sektor swasta sebenarnya juga punya andil yang besar dalam mengurangi emisi loh. Apalagi mengingat 2/3 emisi karbon industrial hanya dihasilkan oleh 90 perusahaan di seluruh dunia. Bahkan ada studi yang menyebutkan bahwa 71% emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia sepanjang tahun 1981 hingga 2015 itu hanya dilakukan oleh 100 perusahaan energi. Sehingga wajar dong kalau korporasi dan sektor swasta juga harus ikut serta mengurangi emisi karbon. Nah, di episode kali ini Kak Yosi dan Kak Rati dari Yayasan Madani Berkelanjutan akan membahas tentang bagaimana perusahaan bisa bertransformasi dalam upayanya mengurangi emisi karbon. Intinya gimana bisnis bisa jadi cuan lestari sih. Dan untuk kita-kita nih yang bukan pelaku usaha misalnya, nanti ada juga tips supaya kita bisa mendukung perusahaan-perusahaan ini. Yuk dengerin. Hai Mbak Resni dan Mbak Yosi, makasih banget nih udah gabung di Klinomik Radio. Mungkin sebelum kita mulai diskusinya, kita kenalan dulu dong nih dengan masing-masing dua narasumber dari Yayasan Madani hari ini. Silakan Mbak Resni duluan nih. Halo Mbak, aku dengan Resi Sofiana, aku Program Officer untuk Perubahan Iklim dan Pembangunan Daerah Berkelanjutan. Ya, halo teman, saya Yosi Amelia sebagai Program Officer untuk Hutan dan Iklim. Oke, nah boleh nggak nih dijelasin dulu visi dan misi Yayasan Madani itu seperti apa sih? Dan kan kita kan podcast kolaborasi kali ini kan emang bareng Klinomik dengan Yayasan Madani nih, dan kita emang khusus membangun diskusi seputar krisis iklim dan membangun awareness juga terhadap krisis iklim bagi masyarakat. Nah, isu apa yang sebenarnya pengen diangkat oleh Yayasan Madani dan angle-nya tuh dari mana sih? Boleh diceritain nggak? Oke, Kak Denia, makasih ya. Jadi, Madani itu memiliki cita-cita untuk memperkuat adanya banyak inisiatif nasional dan lokal dalam menyelamatkan hutan di Indonesia dengan strategi menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan. Nah, biasanya kami tuh pengennya gimana sih caranya, itu tuh misi kami itu terlaksana dari kita menjalin banyaknya komunikasi, terus kita mengumpulkan dan berbagi banyaknya pengetahuan dan informasi, termasuk juga menerapkan teknologi-teknologi terkini supaya bisa memberikan solusi yang dapat diterapkan atau diimplementasikan bersama-sama. Karena Madani itu punya tujuan tercapainya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Dan Madani itu percaya untuk tercapainya hal itu harus dilakukan oleh berbagai pihak. Jadi kita tuh harus kerjasama semuanya. Nggak bisa satu unsur saja yang berjuang, yang lainnya hanya lempeng-lempeng aja gitu. Karena krisis iklim tuh juga udah bukan hal yang akan terjadi ya Kak, tapi sudah terjadi, sedang terjadi. Dan kita harus bisa keluar dari fase ini, dan kita harus bisa beradaptasi juga dalam fase ini, sehingga bumi itu nggak cuma buat kita yang hidup sekarang, tapi bumi itu juga untuk generasi mendatang yang berharap dan berhak untuk hidup di dalam bumi yang layak untuk mereka tinggali. Gitu sih Kak Denia. Kenapa akhirnya Madani berkecimpung dalam pengelolaan hutan, tata kelola lahan, karena kita yakin bahwa lingkungan ini tuh nggak cuma buat sekarang, tapi buat beratus-ratus atau berjuta-juta tahun yang lalu ya, untuk generasi-generasi selanjutnya. Dan semua punya hak yang sama untuk mendapatkan kondisi lingkungan yang baik, yang adaptable dan livable untuk human dan untuk makhluk hidup lainnya. Oke, tapi aku dengar tadi prinsipnya udah lumayan cuan lestari juga ya. Karena kalau dari Klinomik kan kita punya tagar nih cuan lestari. Jadi kita juga sebenarnya punya value bahwa setiap orang sih punya hak untuk memperkaya hidupnya atau support themselves ya basically gitu, untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi gimana caranya proses memenuhi kebutuhan hidup keluarganya itu juga bisa berkelanjutan untuk terus menerus dan seimbang dengan alam gitu. Makanya kita punya hashtag cuan, tapi gimana caranya cari cuan tuh dengan cara yang lestari gitu. Kurang lebih mirip gak sih Mbak kayak gitu? Iya, mirip sekali Kak Denia. Jadi kan kita sebetulnya
mau nggak mau kan kita perlu ya pertumbuhan ekonomi. Tetapi kan sekarang dengan kondisi yang saat ini kita dihadapkan gitu ya dengan krisis iklim, dengan kerusakan lingkungan gitu, karena dari aktivitas manusia juga kan kita nggak bisa menyampingkan gitu terkait dengan aspek lingkungan dan juga aspek sosial gitu. Untuk itu kita perlu nih integrated dan semua harus selaras gitu. Nggak hanya mengejar ekonomi tapi juga lingkungan dan sosialnya harus balance gitu. Oke. Nah, untuk topik hari ini kan kita agak sedikit khusus ya. Kita akan ngebahas mengenai peran korporasi untuk berpartisipasi dalam penurunan emisi. Nah, itu aja udah agak lumayan panjang nih, tapi kurang lebih kan spiritnya adalah peran korporasi dalam hal ini berarti kan bagian dari kegiatan ekonomi juga kan ya, dan kaitannya dengan penurunan emisi. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh dijelasin dulu nggak kayak sebenarnya emisi yang mau kita bahas apa sih gitu, dan kadang-kadang kan teman-teman suka banyak dengerin carbon emissions, gas rumah kaca. Nah, boleh nggak dijelasin lebih dahulu kayak supaya persepsinya sama semua nih? Oke, Kak Denia, jadi terkait dengan topik kita hari ini itu tentang gas rumah kaca. Ini aku merujuk kepada dokumen resmi pemerintah ya, supaya terminologinya lebih valid. Jadi ada dalam Permen LHK nomor 73 tahun 2007 itu tentang pedoman penyelenggaraan dan pelamporan inventarisasi gas rumah kaca nasional. Di dalam dokumen itu dijelaskan bahwa gas rumah kaca adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Nah, terus yang termasuk ke dalam senyawa gas rumah kaca tuh apa aja sih? Ternyata banyak banget tuh macamnya. Yang pertama ada karbon dioksida yang itu dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Lalu ada metana, itu dari sawah padi, dari peternakan, sampah sisa makanan. Lalu ada juga namanya dinitrogen oksida, itu dihasilkan dari pabrik, pembangkit listrik, dan pupuk. Yang terakhir, itu yang mungkin jarang sering didengar padahal tiap hari dipakai, itu adalah senyawa hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan sulfur heksafluorida. Ini biasanya dipakai di dalam instalasi electricity, biasanya di AC ataupun alat-alat medis di rumah sakit ya, biasanya menggunakan senyawa ini. Nah, itu dia kenapa hal-hal ini tuh sebenarnya sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan aktivitas kesehari-harian kita, termasuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari itu supaya kita tetap bisa beraktivitas gitu. Jadi banyak banget sektor yang sebenarnya peran terhadap lepasnya emisi karbon ke atmosfer, itu banyak banget. Ada pertanian, ada energi dan transport, industri, pengolahan limbah, dan kegiatan pendukung-pendukung lainnya. Gitu Kak Denia, kira-kira aku bisa cerita tentang apa sih GRK dan senyawa-senyawa apa sih yang sebenarnya sering kita temuin tapi selama ini mungkin kita belum mengenali itu apa. Jadi karena kita nggak kenal mungkin ya, jadi kita kurang concern dengan hal itu, padahal itu sangat amat berpengaruh terhadap lingkungan hidup kita ke depan. Nah, ini kan kalau misalnya kita ngomongin komitmen iklim Indonesia nih ya, kan kemarin kan baru selesai COP26 juga gitu, dan pemerintah juga udah punya satu set komitmen pencapaian yang menjadi target kita menuju 2050 nanti gitu, sampai nanti 2060 juga. Sebenarnya dari keseluruhan komitmen yang ada dan target yang ada nih, peran si pelaku usaha ini ada di mana sih kalau misalnya kita bisa mapping ya Mbak ya? Apakah kita berbicara perusahaan tertentu aja kah gitu? Misalnya ada satu perusahaan yang mungkin tanggung jawabnya lebih besar dari perusahaan lain gitu. Sebetulnya balik lagi ya, kan Indonesia sudah meratifikasi kan Paris Agreement gitu. Nah, salah satunya itu yang didorong itu kan ada non-state actors ya, aktor non-pemerintah gitu yang juga wajib gitu membantu target penurunan emisi oleh nasional gitu dari Indonesia sendiri gitu. Nah, kuncinya adalah di sini gimana non-state actor ini membantu penurunan komitmen iklim Indonesia dengan target-target dari non-state aktor itu sendiri kan, termasuk salah satunya itu adalah perusahaan atau bisnis gitu. Nah, sektor swasta atau bisnis ini memainkan peran penting gitu dan besar sekali kontribusinya dalam pencapaian target emisi penurunan emisi Indonesia gitu ya, terutama gitu. Kenapa?
Kita tahu kegiatan industri yang mulai dari proses perencanaannya, proses produksi, distribusi, dan segala macam sampai konsumsi gitu kan, itu banyak banget rantai, di situ rantai setiap kegiatan itu yang menghasilkan emisi gitu. Kenapa penting di sini kita menekankan peran dari sektor swasta itu sendiri dalam menurunkan emisi gitu. Nah, kemudian sebetulnya di dalam Paris Agreement pun dan di dalam strategi implementasi NDC kita dan juga di dalam roadmap NDC kita gitu kan, di situ jelas gitu perlu peran dari non-state actor untuk membantu pencapaian penurunan emisi gitu. Tidak hanya dari target nasional tapi global gitu. Sekarang sudah ada gitu kalau di UNFCCC itu ada platform namanya Non-State Actor Zone for Climate Action. Nah, di situ juga sudah banyak perusahaan-perusahaan yang tergabung gitu. Mereka memberikan komitmen atas penurunan emisi dari usaha dan kegiatan mereka. Nah, pertanyaan Kak Dinia tadi kan gimana gitu kan pembagian dan target penurunan emisinya dari perusahaan multinasional gitu misalnya sampai perusahaan atau UMKM gitu. Nah, semuanya perlu berkontribusi, tapi tentu target dan proporsi penurunan emisinya itu balik lagi kepada berapa produsen karbonnya sendiri kan. Karbon yang mereka hasilkan sendiri. Tentu makin banyak karbon yang dihasilkan dari perusahaan itu sendiri, mereka harus semakin banyak menekan emisinya gitu. Dan kita sendiri pun gitu kan di luar sebagai non-state actor gitu kan masyarakat sipil juga berkontribusi di situ untuk menurunkan emisi, walaupun mungkin kalau dihitung secara proporsi target penurunan emisinya nggak sebesar dari perusahaan gitu. Oke, tapi Mbak Yosi aku nanya deh, itu sebenarnya ketentuan mengenai penghitungan emisi karbon dan lain-lain itu tuh udah kayak hard requirement gak sih? Karena setahu aku itu kewajibannya bukan bentuk kewajiban yang saat ini bisa di enforce dalam arti kata kalau tidak dilakukan kena penalti gitu. Benar nggak sih Mbak? Betul. Jadi kalau sekarang kan masih berupaya ya, masih mendorong aktor-aktor ini untuk berkomitmen dan itu kayak belum kalau suatu kewajiban gitu ya untuk dihitung. Nah, itulah sekarang yang didorong adalah apalagi untuk perusahaan mereka secara transparan gitu melaporkan atau menghitung dulu ya, menghitung emisinya, kemudian melaporkan dan juga bagaimana mereka harus menyusun aksi untuk mencapai target penurunan emisinya gitu. Oke. Nah, sebenarnya udah ada belum sih pelaku usaha yang melakukan semua arahan-arahan yang dicantumkan dalam peraturan Menteri Lingkungan gitu, atau setidak-tidaknya secara transparan menyampaikan dan mendisclose emisi karbon yang mereka hitung itu berapa, terus kemudian langkah-langkah yang mereka udah lakukan tuh apa. Sebenarnya aku yakin sih banyak ya yang mau melakukan itu, tapi mungkin yang bisa di-highlight sama dari tim Madani siapa nih? Kalau aku melihat kebetulan di sini mencari ya perusahaan gitu yang mereka udah punya komitmen dalam climate action gitu. Nah, di platform yang ada di UNFCCC gitu, climate action itu ternyata di Indonesia ada 18 actors yang udah engage dalam climate action ini gitu. Nah, tentu 18 companies ini kalau aku bisa sebut ya ada APP, kata Mama Hotel, Kopi Selir Indonesia, Mega Setia, Mulia Agung, ada Mycotek juga, Resmi mungkin tahu ya. Terus ada Ozon Internasional, terus sampai pada ada PT SMI, Star Energi gitu. Nah, menurut aku dengan mereka sebagai aktor yang engage di sini juga mereka sudah ada komitmen gitu. Jadi di dalam platform itu mereka melaporkan komitmennya, action undertaken-nya gimana, terus kemudian climate action plan-nya seperti apa dan juga inisiatif partisipasinya di situ dibagi di dalam platform di UNFCCC ini. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri gitu yang sesuai dengan Permen LHK peraturan dari LHK, aku belum menemukan ya secara rinci perusahaan-perusahaan mana yang sudah berkontribusi sesuai dengan business ambition gitu kan untuk menekan laju kenaikan dari 1,5 derajat Celcius gitu. Kalau ini yang 18 actors yang engage ini di situ udah dilihat gitu terkait dengan rencana mereka dan target-target mereka gitu.
Dan ini kalau kita lihat nggak hanya perusahaan besar loh, kayak Mycotech ini dia kan bukan perusahaan yang multinasional kan ya, tapi di nasional. Kemudian kalau kita lihat misalnya PT Kopi Selir Indonesia itu juga sebuah perusahaannya yang levelnya juga level nasional gitu. Oke, menarik banget nih informasinya. Tadi yang 18 aktor itu bisa lihat di mana Mbak informasi lebih lanjutnya dan daftar lengkapnya? Jadi ada di climateaction.unfccc.int. Oke, nah itu bisa dicek lebih lanjut ya nanti teman-teman. Nah, langkah transformasi seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh suatu korporasi nih untuk bertransformasi menuju industri yang rendah emisi? Karena kan tadi udah disebutin kan sebenarnya kalau dari target terus kemudian dari rencana secara global kan harus ada kontribusi dari pelaku-pelaku usaha kan ya gitu. Dan Betul. Aku merujuk dari beberapa sumber ya, termasuk salah satunya dari WRI gitu. Sebetulnya ada sekitar 5 langkah utama yang bisa perusahaan lakukan untuk menekan laju pengurangan emisi gitu kan. Nah, yang tadi sempat aku singgung itu kan harus transparan. Jadi perusahaan itu mereka harus menghitung gitu kan, harus mengungkap emisi gas rumah kaca mereka secara terbuka. Selama ini kan kita tahu mungkin ada juga yang beranggapan beberapa perusahaan itu mereka nggak mengungkapkan gitu alasan mereka tidak mendisclosure dari emisi yang mereka hasilkan gitu kan, dan akhirnya ini juga berimbas ke perusahaan-perusahaan lain, terutama kan perusahaan besar aja nggak mau secara terbuka, otomatis ini tentu juga akan berdampak kepada perusahaan atau bisnis yang lebih kecil gitu. Tapi ini sekarang kita ngelihat setiap lini bisnis itu mereka harus punya kewajiban gitu untuk mendukung inisiatif atau target emisi. Salah satunya itu secara transparan mengukur dan mengungkap emisinya. Dengan itu kan mereka sudah harus didorong target atau rencana penurunan emisinya, kemudian roadmap perusahaannya untuk mencapai usaha dan bisnis yang berkelanjutan dan rendah karbon gitu. Nah, kemudian ada juga nih yang menarik sebetulnya, perusahaan itu sekarang dorong itu untuk menetapkan target berbasis sains gitu. Jadi ada istilahnya kalau di UN Global Impact gitu kan, bersama CDP juga gitu dan bersama WRI mereka mendorong perusahaan itu untuk menghitung target penurunan emisinya dengan berbasis sains gitu. Jadi target penurunan emisinya itu udah sejalan dengan persetujuan Paris. Jadi business ambition for 1.5 degree Celsius gitu. Jadi dari penghitungan target berbasis sains ini akan menjadi standar praktik gitu dari perusahaan itu sendiri menjalankan perekonomian hijau dan rendah karbon gitu. Sudah ada lebih dari 400 perusahaan di dunia yang tergabung dalam inisiatif ini gitu. Kemudian apa gitu kan yang perlu dijalankan lagi oleh perusahaan gitu. Sebetulnya sebelum kita masuk ke situ, kita perlu dulu nih mendorong komitmen atau perubahan sistemik ya, kebijakan dari pemerintah itu sendiri gitu untuk mendukung perusahaan atau sektor swasta gitu. Jangan sampai misalnya gitu perusahaan swasta berkomitmen mereka punya target tapi belum didukung juga oleh kebijakan yang mumpuni gitu, atau juga sebaliknya kebijakan udah mumpuni tapi tidak dijalankan oleh berbagai aktor gitu. Jadi ini berupa siklus ambisi kalau menurut aku. Jadi harus ada ambisi dari state actor-nya sendiri, aktor negara, dan juga begitu ambisi dari non-state actor itu termasuk swasta dan bisnis gitu ya. Kemudian terakhir apa gitu kan, ini yang bisa digunakan oleh perusahaan adalah memanfaatkan dan memperkuat brandnya itu sendiri. Gimana brand ini juga sebetulnya juga dia bisa mendorong perubahan sistemik gitu dan berkontribusi membangun budaya yang mendukung pelestarian lingkungan. Nah, penguatan brandnya itu balik lagi dia perlu ada roadmap gitu, roadmap keberlanjutan perusahaan gitu. Nah, disitulah kita butuh langkah-langkah kepemimpinan ya dari perusahaan dalam mendukung aksi iklim gitu, dan juga perlu harus menyusun kembali rencana bagaimana membangkitkan ambisi iklim dari pelaku usaha dan bisnis itu.
Oke, tadi udah banyak banget nih Mbak Yosi, aku langsung nyatetin informasinya yang dikasih Mbak Yosi. Tapi aku pengen tahu deh, sebenarnya ada nggak sih kajian yang menunjukkan insentifnya deh untuk si pelaku usaha nih untuk melakukan hal-hal langkah transformatif tersebut? Karena kan bagaimanapun juga mungkin mereka butuh invest lebih besar ya dalam melakukan langkah transformatif tersebut. Misalnya at least misalnya sedikitnya mereka harus hire orang lagi gitu yang memang ahli di bidang sustainability gitu. Terus kemudian kalau emang belum ada mungkin mereka harus bikin divisinya lagi khusus tentang si climate adaptations ini gitu, dan melakukan kayak evaluasi lebih lanjut kan terhadap bisnis prosesnya mereka gitu. Nah, cuman dari sisi perusahaannya sendiri gitu atau dari market gitu, misalnya ada nggak sih insentif atau demand-nya nih bagi para pelaku usaha untuk melakukan hal-hal tersebut gitu, Mbak? Oh, ada tentunya Kak Dinia. Sekarang kan Indonesia kan sedang menyusun ya, ada carbon pricing, nilai ekonomi karbon kan sedang terakhir itu yang kami tahu itu masih ada rancangan perpres yang nilai ekonomi karbon. Di situ sudah mengatur sebetulnya bagaimana untuk mengimplementasikan aksi-aksi dan pencapaian NDC dan pembangunan rendah karbon di situ diatur gitu bagaimana di situ bisa memberikan insentif, memberikan pendanaan ya yang sudah melakukan aksi penurunan emisi termasuk buat perusahaan. Ada beberapa di sini yang menjadi mekanisme dari carbon pricing ini kan ada perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon atau pajak karbon ya. Tapi Indonesia lebih pede dengan menyebutnya pungutan atas karbon gitu. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah dampak ya positif gitu kan, sisi positif yang bisa diambil gitu oleh perusahaan untuk mendapatkan tadi ya insentif atau tadi pembayaran berbasis kinerja. Oke, nah ini tuh sebenarnya bagian dari rencana nilai ekonomi karbon yang kemarin peraturan presiden baru diterbitin bukan sih Mbak Yosi? Betul Kak Oke. Dina. Nah, iya buat mungkin teman-teman sekalian aja sebagai konteks, jadi Presiden Jokowi itu kemarin baru aja menandatangani peraturan presiden ya tentang nilai ekonomi karbon yang menjelaskan dan mengatur apa yang barusan dijelasin sama Mbak Yosi nih. Jadi mungkin kalau misalnya penasaran bisa lihat di peraturan presidennya langsung. Tapi kalau misalnya aku bisa simpulkan sedikit, basically berarti semua orang itu akan dikasih satu alokasi budget karbon ya, Mbak Yosi ya. Terus kemudian budget itu kalau misalnya kita bisa simpen hasil simpenannya itu bisa kita jual, dan kalau misalnya kita over budget, nah kita harus cari offsetnya ke orang lain yang emang ternyata bisa menyimpan si karbonnya tersebut dalam satu mekanisme trading. Bener nggak Mbak Yosi? Betul. Iya, betul Kak Dinia. Cuman kalau misalnya diberi contoh yang tadi aku sempat ada kekhawatiran kita kan, otomatis nanti bisa menjadi si produsen karbonnya nggak mau bertransisi kan ke model bisnis yang lebih ramah lingkungan. Nah, seperti kita contoh misalnya gini, sektor energi gitu kan dengan membakar bahan bakar fosil gitu kan, dia boleh terus gitu menghasilkan emisi terus ternyata dia offset gitu kan di penurunan emisi di sektor hutan dan lahan, gimana kita disuruh didorong gitu kan menjaga hutan sementara fosilnya juga terus dibakar kan dihasilkan kan bahan fosilnya mempolusi gitu. Nah itu menurut kita seharusnya benar-benar dilihat gitu, jangan sampai yang antara sektor yang lain itu merugikan kan gitu sebetulnya. Sementara kan target-target tadi itu kan ada target pemerintah penurunan emisi di sektor energi, ada juga target pemerintah di sektor kehutanan dan lahan. Nah, jangan sampai ini jadi kayak backlash gitu kan. Nah, itu harus benar-benar dijaga sebetulnya. Oke, tapi intinya jangan sampai nilai ekonomi, proses mekanisme nilai ekonomi karbon ini jadi alasan untuk tidak melakukan transisi energi yang menuju lebih ke energi terbarukan ya gitu. Maksudnya kayak upaya-upaya untuk menekan emisi di sektor-sektor yang memang pengeluaran emisinya itu tinggi, itu tetap harus didorong agar supaya yang tadinya tinggi menjadi rendah, plus ditambah dengan mekanisme si perdagangan karbon ini gitu. Benar nggak Mbak?
Iya, betul sekali Kak Denia, betul begitu. Sementara kan tadi kan selain ada perdagangan emisi dan ada offset emisi kan sebetulnya ada juga pungutan atas karbon ya atau pajak karbon gitu kan. Dan itu kan sebetulnya bagi perusahaan gitu atau bisnis yang mempolusi mereka kan dikenakan pajak. Nah, itu juga sebetulnya juga sebuah alat buat mendorong perilaku yang rendah emisi biar nggak mengeluarkan pajak karbon gitu kan. Dan itu juga salah satu mekanisme gitu untuk membantu perusahaan gitu. Tapi again ini prinsipnya pun juga masih voluntary ya Mbak ya, bukan hard requirements juga kan ya. Betul, betul Kak Denia. Berarti mungkin kita nih buat teman-teman yang lagi dengerin, sebenarnya diskusi mengenai nilai karbon ekonomi ini kan kayaknya makin ke depan bakal makin banyak nih dibahas gitu. Jadi kayak kita juga mesti mulai cari tahu lebih banyak nih gitu. Meskipun saat ini masih sifatnya voluntary, tapi yang tadi sempat disebut juga kayak carbon tax itu udah masuk ke peraturan perundang-undangan ya gitu. Meskipun sebenarnya implementasinya kayak apa kita juga masih harus lihat lagi gitu. Nah di sisi lain sih sebenarnya mungkin bisa nggak sih kita bilang kayak soon or later ini bakal jadi suatu kewajiban tapi nggak tahu kapan gitu. Iya, betul Kak Denia. Karena setelah ada undang-undang tadi yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebetulnya kan di setiap sektor dan subsektor itu mereka harus menentukan tadi yang batas atas itu cap emissionnya itu ya, yang nanti buat di trade dan offset. Itu harus kita jaga juga tuh, jangan sampai kan misalnya batas atas tadi cap itu biar dia dianggap menurunkan emisi akhirnya batas atasnya ditinggiin gitu atau baseline-nya ditinggiin. Nah, itu juga harus dilihat itu. Walaupun itu secara technically tapi nanti dampaknya akan sangat besar gitu. Oke, ini banyak banget nih PR-nya karena harus belajar lebih lanjut ya karena memang hal-hal yang bersifat nilai karbon ekonomi itu juga banyak yang hal-hal bersifat teknis. Tapi itu sebenarnya kalau untuk UMKM relevan nggak sih Mbak atau hanya terbatas pada perusahaan besar aja? Kalau belajar ya dari praktis sekarang itu seharusnya UMKM pun bisa gitu kan. Misalnya kalau kita kasih contoh sekarang yang udah jalan walaupun dia masih dalam antara dengan perusahaan ya, maksudnya mekanisme ini karbonnya itu dengan pihak luar gitu. Misalnya ada di Bujang Raba gitu kan, itu komunitas gitu masyarakat yang dia mengelola hutannya gitu berhasil menjaga karbonnya gitu. Nah, itu kan bisa dijual. Itu juga bentuknya komunitas gitu. Dan nggak harus perusahaan besar gitu. Jadi menurut aku kalau udah kredibel gitu kan, UMKM itu juga bisa. Oke, makasih banyak Mbak Yosi. Nah, aku mungkin terakhir nih balik lagi ke Mbak Resti nih. Kita selalu nanya kan kayak call to action bagi masyarakat tuh apa nih gitu bagi pendengar gitu karena kita pengen ketika kita membahas satu isu ada satu poin yang kita bisa bawa dan kita kerjain kalau bisa hari ini ataupun besok gitu. Nah, kira-kira tuh kalau dari perspektif konsumen gitu ya dari apa yang kita bahas hari ini apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Apakah kita bisa mulai meminta pelaku usaha menghitung emisi karbonnya gitu. Ada nggak nih pesan-pesannya misalnya nih Mbak Resni bisa di-share sama pendengar Klinomik? Benar banget, Kak. Jadi sebenarnya salah satunya yang misalkan kita bisa ajak masyarakat untuk sama-sama itu sebenarnya bagi para pelaku usaha seperti tadi kan banyak banget tuh jenjang levelnya, mau itu UMKM atau misalnya itu sudah pada level besar dan ekspor impor gitu ya, bahwa memang mereka sendiri juga sebenarnya harus sadar bahwa dengan adanya perubahan iklim mereka harus melek ini tuh berdampak loh kepada ekonomi mereka atau terhadap bisnis mereka itu sebenarnya berdampak gitu. Walaupun mungkin tidak visible sekarang, tidak kelihatan sekarang, tapi itu sangat akan berpengaruh terhadap dunia bisnis ke depannya, misalkan terjadinya gangguan jaringan distribusi gitu ya, hingga adanya juga risiko-risiko gagal panen misalnya ketika memang industrinya dari industri pertanian. Jadi memang para pelaku usaha ini harus mulai mencoba untuk melakukan cost benefit analysis
terhadap rancangan bisnis mereka dengan mempertimbangkan adanya faktor-faktor perubahan iklim, dengan adanya misalkan perubahan pola cuaca atau tingginya kejadian banjir, itu more or less pasti akan sangat banget berdampak terhadap bisnis proses yang mereka jalani sehari-hari mungkin gitu ya. Dan sebenarnya sudah banyak good practices juga sih yang sebenarnya bisa kita lihat, seperti contoh saat ini tuh banyak banget atau mungkin udah sering kita bisa temukan ya startup baru yang mereka digalangi atau dikorporasi oleh kaum muda gitu, yang mereka sebenarnya sudah aware bahwa ternyata krisis iklim is ongoing gitu kan. Jadi mereka dalam hal perhitungan emisi itu mereka benar-benar sudah melakukan perhitungan internal gitu ya, bahwa bisnis saya tuh sebenarnya ada dampak lingkungannya nggak sih terkait emisinya gitu. Atau misalkan mereka merubah yang tadi misalkan kalau sempat di awal dikaitkan oleh penyampaian Mbak Yosi bahwa rantai industri itu juga sangat berpengaruh gitu. Jadi bisa juga tuh proses rantai industri mereka itu mulai dipilah-pilah bagian mana sih yang kira-kira itu akan menghasilkan emisi yang sangat besar gitu. Tapi contoh misalkan kayak bisnis industri pertanian atau misalkan industri yang melibatkan adanya proses distribusi barang hingga ke tangan konsumen. Itu kan banyak banget levelnya, banyak banget step-stepnya, dan every steps itu pasti akan ada emisinya. Mungkin itu bisa dikaji ulang, bisa dianalisis ulang gitu. Selain itu, selain para pelaku bisnis itu juga sebenarnya harus melakukan mungkin istilahnya apa ya, reformasi kali ya terhadap proses bisnis mereka. Mereka juga bisa loh engage masyarakat untuk bareng-bareng, yuk kita sama-sama nih memberikan yang lebih baik terhadap lingkungan supaya sama-sama kita bisa hidup lebih nyaman. Banyak kan ada program-program CSR misalkan yang sebenarnya itu juga bisa berdampak positif loh bagi si pelaku dunia usahanya gitu kan. Terus sebenarnya juga pelaku bisnis ini ketika mereka melekatkan adanya unsur-unsur perubahan iklim atau unsur-unsur perlindungan lingkungan, itu sebenarnya akan gaining konsumen trust gitu. Jadi konsumen juga akan bisa lebih nyaman untuk membeli atau memanfaatkan apa yang para pelaku usaha bisnis ini tawarkan. Jadi kita lebih assure bahwa kita itu tidak merusak bumi, justru kita membantu via perekonomian untuk bisa membawa lingkungan ke arah yang lebih baik gitu. Banyak banget sih operasi-operasi bisnis yang sebenarnya bisa lebih ramah lingkungan gitu, dan sebenarnya ini juga akan memberikan feedback yang baik. Bahkan mungkin tadi Mbak Dini mention tentang cuan gitu ya. Jadi sebenarnya walaupun kita care dengan lingkungan, kita tak bisa dapat cuan loh. Kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang lestari, yang bisa berkelanjutan gitu. Nah, as konsumen, kita juga harus lebih cerdas gitu ya dalam memilah ataupun misalkan membeli apa yang sebenarnya kita pakai gitu. Kalau memang istilahnya kita bisa mencari alternatif lain yang lebih ramah lingkungan gitu, itu akan lebih baik gitu. Terus memilah ini maksudnya gimana? Misalkan kita dalam hal konsumsi makanan gitu, salah satunya kan tadi memang food waste itu juga bisa menyumbang emisi gitu. Kita bisa lebih merancang apa sih yang sebenarnya kita konsumsi, kita tuh pengen makan apa. Mungkin kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga tuh bisa lebih rapi kali ya nyusun menu hariannya tuh seperti apa. Jadi minimalis deh kita belanjanya, jadi tidak ada sampah-sampah atau sayur mayur yang terbuang. Itu hal-hal kecil yang sebenarnya kita bisa lakukan setiap hari. Terus misalkan kalau kadenya, aku pengen makan bakso nih, tapi adanya di ujung pengkolan sana gitu. Mungkin kita bisa memilih, udah jalan kaki aja dibandingkan kita harus mesen Gojek gitu. Atau misalkan ternyata lebih jauh lagi gitu, tapi scenery sekelilingnya bagus gitu, justru kan dengan kita jalan kaki kita ada proses relaksasi, kita juga ada proses healing moment ya dari kita dengan jalan kaki. Itu terbukti loh, kita bisa menurunkan kadar stres, kita bisa menurunkan tekanan-tekanan dalam diri kita just as easy as walking gitu. Mungkin itu sih beberapa hal-hal yang sebenarnya bisa banget kita lakukan sehari-hari, dan itu walaupun kecil, tapi kalau itu kita scaling up ke semua masyarakat bisa melakukan hal yang sama, bisa memiliki semangat yang sama, pasti juga bisa akan memberikan perubahan yang sama. Dan kita harus kerjasama ya, nggak cuma masyarakat, tapi pelaku swasta juga atau korporasi juga melakukan semangat yang sama. Begitu juga dengan pemerintah. Jadi kita harus saling bahu-membahu nih supaya bisa memberikan lingkungan yang lebih baik.
Gak berasa nih guys, kita udah di 3 episode terakhir podcast kolaborasi bareng Yayasan Madani. So far kita udah belajar banyak banget nih di episode 1 sampai dengan 6, dari mulai biodiesel, praktek kelapa sawit yang berkelanjutan, sampai dengan rantai pasok. It's not an easy topic, tapi penting banget sebenarnya untuk kita pahami dalam konteks pembahasan solusi untuk mengatasi perubahan iklim. Kita masih ada 2 episode lagi nih hingga akhir tahun bareng Yayasan Madani. Tungguin terus dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan ya.